Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari dari kelompok 3. Adapun anggota lain yaitu Dea Sania, Andriati Kusumaningrum, dan Tirta Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian internal. Dimulai dari saya yang akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian internal sendiri, yaitu proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi, dan sistem. Salah satu tujuan SIA yaitu membantu manajemen dalam mengendalikan organisasi bisnis. Secara luas, KOSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut, yaitu pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Definisi tersebut mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar fundamental yang menekankan bahwa pengendalian internal yaitu yang pertama ditunjukkan untuk pencapaian tujuan dalam sesuatu atau beberapa kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan suatu sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Yang ketiga, mampu memberikan keyakinan yang memadai tapi bukan keyakinan yang mutlak kepada manajemen senior dan direksi atau dewan komisaris. Untuk tujuan dilakukannya pengendalian yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya pencurian dan bencana alam. Yang kedua, tinjauan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan dari sisi dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Yang ketiga, tujuan tentang ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Dea Sania. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengendalian internal. Secara singkat, penjelasan 17 prinsip pengendalian internal meliputi 5 komponen pengendalian internal. Komponen yang pertama merupakan lingkungan pengendalian. Tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, laksanakan tanggung jawab pengawasan, ciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab, tunjukkan komitmen terhadap kompetensi, tegakkan akuntabilitas. Untuk komponen yang kedua, penilaian resiko. Tentukan tujuan yang tepat, identifikasi dan lakukan analisis resiko, nilai kemungkinan resiko keuangan, identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Untuk komponen yang ketiga, kegiatan pengendalian. Pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi, sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat, informasi dan komunikasi. Gunakan informasi yang relevan, berkomunikasi secara internal dan eksternal. Untuk komponen yang terakhir, kegiatan pemantauan atau monitoring activity. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya akan dijelaskan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan melakukan tanggung jawab pengendaliannya. Lingkungan pengendalian merupakan landasannya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Berjalannya usaha secara efektif dan efisien, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku, mengamankan aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriati. Penilaian resiko, risk assessment, atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian resiko, merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu resiko dari situasi yang dapat didefinisikan dengan jelas, ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya, baik secara kuantitatif atau kualitatif.
Penilaian resiko juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu, pembuatan suatu rekomendasi khusus, dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis resiko, perkiraan resiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku dan meningkatkan potensi tercapainya suatu tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa prosedur. Yang pertama, otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen perusahaan untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang ditentukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Komunikasi mencakup perluasan pemahaman personal tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berhubungan dengan pekerjaan lainnya, dan artinya pengecualian pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi dalam entitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Nugraha Ramadana. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pengendalian internal. Untuk selanjutnya ada kegiatan pemantauan. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu, kinerja, sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapatkan manfaatnya karena monitoring memungkinkan yang pertama ada mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Yang kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengembalian keputusan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Kendala yang dihadapi pengendalian internal. Namun pada kenyataannya, pengendalian internal tidak selalu berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor keterbatasan yang justru biasanya berasal dari sistem yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, yaitu ada kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain salah dalam mempertimbangkan keputusan organisasi yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena kurang memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Yang kedua, ada munculnya berbagai gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Untuk yang ketiga, tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Disebut dengan kondisi kolusi sebagai bagian dari perilaku KKN. Untuk yang keempat, pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, dan atau kepatuhan semu. Untuk yang terakhir, biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.